Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelumnya salam rahayu. Rahayu. Mana kabarnya, sehat semua? Sehat. Oke. Di sini sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan presentasi dulu. Oh ya, Presentasi dulu. Maaf. Untuk Mas Sandra, Hadir, Pak. Dusma, Hadir, Pak. Nani, Hadir, Pak. Sayani, Hadir, Pak. Dwi, Hadir, Pak. Delia, Hadir, Pak. Rui, Hadir. Esti. Esti mana Esti? Hadir, Pak. Dimas, Hadir. Ajeng Ayu Karisma, Hadir, Pak. Ronaldo, Hadir Pak. Leo. Tidak hadir. Kenapa? Hadir. Wah, tapi udah tidak izin saya ya. Tahu. Siapa yang kosnya dekat sama Leo siapa? Sudah. Rumahnya dekat sama Leo. Siapa yang rumahnya dekat sama Leo? Nggak ada. Dia tinggal sendiri. Si Arum, Hadir, Pak. Rui, Udah Pak tadi Pak. Gimana sih? Bis Adi. Tidak hadir, Pak. Kenapa lagi? Pulang kampung. Kayak janjian sama Leo ini ya. Iya, itu kayaknya, Pak. Ya udah, kalau gitu. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Lupa. Sama saya minta maaf ya, yang kemarin saya kan izin tidak masuk ya, karena nenek saya meninggal. Ya, Pak. Jadi mungkin kalian juga sudah tidak ingat materi sebelumnya. Jadi materi sebelumnya itu menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ada kaitannya juga dengan materi yang saat ini, yaitu mencintai keberagaman budaya spiritual Nusantara. Ada yang tahu apa hubungannya? Nggak tahu, Pak. Siapa yang tahu? Nggak tahu. Nanti saya kasih nilai 100 aku. Tidak ada yang tahu? Ya, jadi Kebudayaan, Pak. gimana? Tentang kebudayaan. Tentang kebudayaan ya. Ini kan materi yang saat ini. Iya. Kakak Mas Anda ya. Jadi Manembah itu ada hubungan dengan kebudayaan karena Manembah itu sebuah budaya dari individu seseorang. Jadi setiap individu itu menambah pada Tuhan ya. Manembah itu apa tau? Ada yang tahu manembah nggak? Berdoa. Menyembah berdoa itu kan juga perbuatan Bersyukur. juga termasuk kebudayaan juga ya. Nah, jadi sebelum kita ungkit-ungkit dari materi ini, saya mau bagi beberapa kelompok dulu. Berapa kelompok ya? 4 kelompok aja ya. Pokoknya beda-beda kepercayaan aja. Mas Andra, terus Cayani, Esti, dia jadi satu. Ini yang buat ini. Terus Aja, Nimas, sama Dusma, sama Aru juga. Nanti Ronaldo, nanti sudah belum? Belum. Ronaldo, Nani, Ruyati. Karena Leo sama juga masuk, jadi tidak kebagian ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Udah ini. Udah ada. Nah, langsung ke materi nanti ya. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu menghayati nilai budaya Nusantara dan kearifan lokal sebagai cerminan pemahaman bahwa budaya Nusantara bermuatan nilai spiritualitas religius. Dan yang kedua itu ada menghargai budaya dan kearifan lokal sebagai nilai sosial dari masing-masing daerah. Ketiga, mengekspresikan nilai kearifan lokal tertentu melalui aktivitas atraksi seni secara kreatif. Dan yang keempat, menjelaskan hasil analisis tentang kesesuaian nilai kearifan lokal di era global kekinian. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di
Di sini ada pertanyaan, apa yang kalian pahami tentang budaya spiritual Nusantara? Ada yang bisa angkat tangan? Yang bisa apes? Ya, ada komen ya. Pak, mungkin budaya spiritual Nusantara itu budaya tentang kespiritualan yang dilakukan di sebuah daerah. Contohnya di tempat saya di Sumatera Utara itu ada budaya spiritual. Di kepercayaan itu kayak si pahala 5. Apa yang disebut ini? Acara kepercayaan. Acara religius. Iya. Terus sekali, tepuk tangan dulu buat Kak Isma. Tangan dulu ya. Nah, di sini budaya spiritual itu adalah bagian tak terpisahkan dan keberagaman budaya Indonesia yang menunjukkan hubungan dalam antar manusia. Kekuatan ilahi, alam, semesta, dan leluhur dalam konteks lokal Indonesia, Nusantara. Dengan berbagai sistem kepercayaan, praktik adat, dan nilai-nilai spiritual yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Budaya ini memperkaya identitas masyarakat di Nusantara ini. Nah, jadi di Indonesia ini, di Nusantara itu kan banyak sekali budaya-budaya yang apa ya, yang masih terjaga, masih banyak dilakukan oleh masyarakat-masyarakat di berbagai daerah tertentu. Nah, di sini ada gambar yang apa yang memperlihatkan keragaman budaya Indonesia yang satuan harmoni. Ini ada candi, ada wayang, kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan. Ada praktik keagamaan atau kepercayaan, ada batik juga, dan banyak lagi. Itu mencerminkan semboyan nasionalisme, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, nilai spiritual dan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Dan Pancasila tercermin dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa dalam perbedaan budaya dan agama kita dapat bersatu sebagai bangsa yang menghargai persatuan dan kemanusiaan. Di sini ada lagi apa yang membedakan budaya spiritual Nusantara di berbagai daerah Nusantara. Ada daerahnya yang itu enggak apa namanya masih berkembang budaya spiritual Nusantara enggak? Apa contohnya apa? Ada yang bisa menerangkan salah satu anak-anak? Contohnya di Batak apa, terus di Jawa di apa? Budaya seperti apa? Di Semarang ya, rumahnya Semarang. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang tahu apa enggak? Kasih contoh Bapak. Ada nanti contohnya, makanya Bapak coba tanya dulu. Contohnya ini kan di daerah masa lalu dari mana coba? Dari Sumatera Utara Pak. Dari Sumatera Utara ada upacara atau apa gitu lah, kebudayaan itu apa gitu yang masih tertarik saat ini gitu, sampai saat ini itu apa? Contohnya Contoh tari tortor bisa. Sama lagi Di tempat saya Pak. apa? Yang kulit. Wayang kulit. Wayang kulit itu menyeluruh ya. Tidak cuma di Banyumas saja kayaknya. Menurut saya loh ya. Tapi kan di Jawa itu Oh iya, dia benar juga. Tapi kan dia ngapa? Langsung saja ya. Kita pakai budaya spiritual. saya nggak. Semisal di Bali ada bataran aben, Pak. Nah, bahasa kasarnya tuh kayak orang mati dibakar. Ini bahasa halusnya kremasi. Untuk membebaskan roh ke alam yang selanjutnya. Terus ada ritual Rambusuro, yaitu raja penghormatan kepada para leluhur melalui upacara kematian. Nah, ini bukan ini kematian semua ya. Yep. Dan yang ketiga ini ada kejawen, sistem spiritual yang menggabungkan nilai Islam, Hindu, Buddha, dan kepercayaan asli. Nah, jadi kejawen ini itu akhirnya itu agama yang awalnya dari Hindu Buddha, terus menjadi satu itu apa namanya anak? Akulturasi sekali. Bahasa apa namanya? Mbak Esti. Nah, dan dicampur dengan kepercayaan di daerah tersebut. Terjadilah satu lingkungan kepercayaan ini. Dan ada Marapu dari Sumba. Di sini ada yang dari Sumba. Nggak ada. Kelas sebelah Pak. Kelas sebelah. Iya.
Kalau tidak tahu nanti bisa tanya temannya ya dari Malang. Soalnya Pak kan dari Sumber. Nah, di sini ada sikap kita ini keberagaman budaya spiritual. Nah, ini yang terkait tadi ya. Yang ini tadi yang upacara terus ada ritual ini juga. Bagaimana sikap kita mencintai keberagaman budaya spiritual? Yang pertama, tolong dibaca Mas Fernando biar teman-temannya bisa mendengarkan juga. Yang keras ya Mas. Tidak mengejek atau merendahkan praktik adat dan kepercayaan orang lain. Oke, terima kasih. Yang kedua, siapa ya? Mbak Arum itu. Yang kedua, mau belajar dan ikut merayakan secara hormat tradisi budaya daerah lain. Oke, terima kasih Mbak Arum. Yang nomor tiga, Mbak Kusma. 3. Mendukung pelestarian upacara adat dan budaya spiritual lokal. Oke, terima kasih Mbak Kusma. Dan nomor 4, Mbak Lani coba. Menjadi generasi yang toleran, terbuka, dan menghargai perbedaan. Nah, ini semua tadi. Ya, terima kasih Mbak Lani ya. Ini semua tadi terhubung dengan contoh praktik budaya spiritual yang ada di daerah. Nah, kita sebagai orang yang tinggal di desa ini kan banyak juga seperti upacara-upacara yang berbeda, agama-agama yang berbeda. Pokoknya harus saling harus saling mendukung pelestarian upacara dan juga tidak boleh mengejek atau merendahkan praktik adat dan kepercayaan orang lain. Seperti contohnya tadi ya upacara ngaben. Kita kan contohnya orang kepercayaan ya, itu kan dari masyarakat dulu, masyarakat Jegali dulu atau daerah itu. Mulai juga ya. Misalnya ada upacara ngaben terus kita datang, wah itu upacara apa itu bakar-bakar. Dan semasa hidupnya dia udah susah, matinya sama gimana itu boleh ya nak ya. Tidak disarankan itu. Nah jadi saya kalau membuat ini itu untuk kalian bisa mengerti. Paham kan? Nah, waduh udah kesimpulan sih. Nah di sini Bapak beri buku saja lah. Bisa keluarkan bukunya anak-anak? Dicatat tidak? Ya. Per kelompok tadi nanti satu yang menjawab. Bapak kasih waktu 20 menit. Soalnya apa, Pak? Nah, 20 menit lamaan ya? Benar. Lamaan ya 1 menit saja. Buat apa, Pak? 1 menit saja kalau 10. Pertanyaannya, apa tujuan dari melestarikan budaya spiritual Nusantara menurut kelompok kalian masing-masing? Apa tujuan dari melestarikan budaya spiritual Nusantara? Bapak sambil gini ya. Anak di depan. Lanjut soalnya Pak. Ayo Makasih, langsung asal, dengan Pak. berisik. Tambahin Kita asal, belakang. Pak. Mbak Iman juga jangan berisik berjalan. Lanjut Pak soalnya Pak. Udah, soalnya cuma satu aja. Satu orang, Pak. Apa tujuan dari melestarikan budaya spiritual Nusantara menurut kelompok kalian masing-masing? Ya udah 1 menit udah selesai Pak. Tidak boleh mencontek loh Mbak. Kelompok berapa? Loh, ini kelompok. Nah iya. Gaknya beda soalnya. Kita mau Mana? Lanjut. apa? Ini dari sini aja. Ayo, waktunya tinggal 1 detik. Tujuan dari pelestarian untuk pelestarian. Ya agar lestari dong. Mbaknya ini nggak ikut kelompokan? Nanti yang sudah maju ya, bacakan ya, biar teman-teman yang lain pada mendengarkan atau tahu.
lembaga. Jangan sampai tidak jangan sampai mengabaikan saya ya. Saya ini sudah benar. Ayo Mas Ronaldo dikerjakan Mas. Iya Pak, lagi mikir Pak. Sorry Pak. Nanti kalau saya mau maju ke sana menjelaskan semua ini semua loh dari awal ke depan sini loh. Dan saya duduk di situ mau ini. Anda menjelaskan. Sahabat kelompok yang sudah siap. Saya Pak. Saya. Sisa Saya Pak. salah satu aja. Lebih tinggi Pak. Iya, iya. Ini dicoba dulu ya. Tiga aja. Saya pernah. Yang merasa ketua dari kelompok tersebut maju. Ketua geng. Dari kelompok berapa Mas? Berapa tadi? Terakhir. Terakhir Pak. Terakhir itu tiga. Tiga apa? Tiga. Ayo terakhir. Mana sih Bapak? Izin ya Pak. Ya. Apa dulu kenalan? Perkenalkan, nama saya Ronaldo Madulang. Saya dari kelompok 4. Anak-anak dengarkan, minta tolong ini temannya didengarkan dulu. Nanti kalian kalau maju tidak dengarkan gimana? Iya Pak. Siapa? Iya siapa? Ayo Mas. Apa tujuan dari melestarikan budaya Nusantara agar tidak punah, agar tidak rusak, agar selalu terjaga dan tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada? Juga Pak. Gimana? Wah, kok tidak. Dengar Pak. Mas Ronaldo ini kurang keras bacanya. Bacanya yang keras kan Masa agar tidak punah, Ya. agar tidak rusak, Ya, betul. agar selalu terjaga dan tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada Pak. Kurang jelas Pak? Iya Pak. Cuma itu aja. Iya. Ya, terima kasih. Aplaus untuk Mas Ronaldo. Ayo dari kelompok lagi. Perwakilan. Satu Pak. Nomor 1 ayo perkenalkan. Perkenalkan nama kelompok berapa? Ayo perhatikan anak-anak. Perkenalkan, nama saya Mas Yanda dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa tujuan melestarikan budaya Nusantara? Tujuannya agar sejarah ini tidak hilang. Terus, agar tidak diambil orang asing, Ya. agar generasi muda dapat melakukan dan merasakan budaya Nusantara. Betul sekali, tepuk tangan. Jadi kurang kelompok berapa? Kelompok 2. Sudah siap kelompok belum? Sudah Pak. Silakan masuk. Perkenalan dan perkenalan nama kelompok. Perkenalkan nama saya Dusma. Ayo serius. Waktu ini. Apa tujuan melestarikan budaya Nusantara? Agar budaya terus ada, terus sehingga anak generasi seterusnya dapat melestarikan budaya tersebut. Sama ya. Agar budaya tersebut tidak punah. Kemudian karena budaya tersebut adalah peninggalan leluhur yang memang harus kita pertahankan dan harus kita lestarikan secara terus temurun karena itu adalah bagian dari sejarah atau perjuangan dari nenek moyang. Ya, terima kasih. Walaupun agak sama ya sama. Tapi aplaus dulu buat. Oke. Karena waktunya sudah mulai menipis sudah. Jadi minta tolong untuk yang mau membacakan kesimpulannya. Oke, kasih silakan. Kesimpulannya, mencintai keberagaman budaya spiritual Nusantara berarti menghargai dan merayakan berbagai tradisi, kepercayaan, dan seni yang ada di Indonesia. Dengan saling menghormati perbedaan, kita membangun persatuan dan harmoni sebagai satu bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman ini menjadi kekayaan yang memperkuat identitas dan jiwa Nusantara. Oke, terima kasih Kak Esti. Oke, sebelum kita mendengar mata pelajaran, saya mau membagikan pertanyaan refleksi untuk beberapa kelompok yang sudah saya
Ya ini nanti diskusikan sama kelompoknya ya. Ini kan ada pertanyaan itu nanti dicetak saja lalu jawabannya ya. Kalau tidak ya disimpan saja. Jangan lama-lama ya, cepat dikerjakan. Bapak sebentar lagi ada rapat ini penting. Berarti ini nggak penting, Pak. Sudah selesai semua? Udah, Pak. Bisa dikumpulkan ke depan. Bukan Tri. Kayaknya ini juga itu. Soalnya pasti ada. Ya. Oke, sudah semua ya. Oke, sebelum kita akhiri, Bapak ada PR buat kalian bagi rumah. Ya, baik. Jangan ya. Saya kirim ke Jawa Barat nanti yang Saya juga di Jawa Barat, Pak. oh ya Bang, di Jawa Barat. Tapi kenapa di sini? Di sekolah, Pak. Ya enggak Pak. Nanti bisa balik lagi. Ada PR ya? Ya, Ya, Pak. Pak. Ini mau dikirim lewat WA atau langsung di sini saja? Sini Ya. saja. Saya bacakan ya. Ditulis jangan lupa. Ini pribadi tidak kelompok ya? Ya, Pak. Kakaknya juga ada di lagi. Jangan lupa ya. Ya. Udah, siap, tulis. Ya. Didengarkan. Menurut kalian pribadi ini, mengapa penting bagi generasi muda untuk menghargai keberagaman budaya spiritual di Indonesia yang sudah dijelaskan oleh Kak Mas Ada tadi? Tadi Kak Mas Ada udah nyepil dikit. Karena sama ya, saya juga mau cari soal lain loh. Lama nanti. Ayo aja. Udah semua? Udah, Pak. Coba tadi apa lagi soalnya? Kak Wani, apa lagi soalnya? Mengapa penting Coba menjaga tulis kok. Ulang. Belum, Pak. Kak Di, soal lagi apa? Ditulis aja. mengapa pentingnya menjaga kelestarian warisan budaya. Kurang kencang, Pak. Ya udah saya ulangi ya. Menurut kalian pribadi, menurut kalian sendiri lah. Mengapa penting bagi generasi muda seperti kalian ini semua, seperti anak-anak bapak ini semua, untuk menghargai keberagaman budaya spiritualitas di Indonesia, di Nusantara? Pentingnya apa bagi kita ini, para generasi muda, generasi emas, kalau kata orang-orang 2045? Udah apa Pak? Satu doang. Satu aja. Ya. Tapi ini banyak nanti. Ada 10 lembar. Jangan kecepatan, Pak. Mengapa penting bagi generasi muda untuk menghargai keberagaman budaya spiritual di Indonesia? Sudah, Karun? Sudah. Oke, karena waktunya sudah menipis dan Bapak ada rapat ini ya. Mari kita tutup saja. Oke. Terima kasih anak-anak Bapak semua. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih karena sudah menghadiri perkuliahan, karena sudah menghadiri kelas Bapak pada hari ini, pada siang hari ini. Bapak sangat terima kasih lagi. Dan salam Rahayu. Sebelumnya berdoa dulu toh. Udah dipimpin Kak Jun. Sikap doa dulu ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, yang kalinya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dan selesai. Oke, terima kasih Kak Jun. Terima kasih anak-anak semua. Dan mohon maaf sekali lagi Bapak kemarin tidak bisa
Jadi ya